Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita punya mini CPU. Cek ya, ini merek HP, ini seri HP ProDes 600G. Berapa ini? G2 ya, ini harusnya ya, seperti tanda caranya. Saya ulangin lagi, HP ProDes 600G2, ini yang mini. Oke ya, kita mau cek dia ya. Ini bodinya mini, satu jengkal. Dia tulisannya ini Core i3. Nanti kita cek gen berapa ya. Oke, kita lihat dulu bagian depan. Ini soket-soketnya, soket USB. Ini USB Type C. Ini untuk mic, ini untuk headset ya. Kemudian ini tombol power. Kemudian ke bagian belakang, sudah seperti ini, sudah pernah dibongkar. Ini pakai adaptor ya, adaptor ukuran laptop HP biasa, laptop HP yang agak besar, yang coba saya lihat ya, tidak. Ini power supply seperti ini yang agak besar. Ya benar ya, seperti itu. Jadi HP tipe lama. Ini adaptornya, sebentar kita cek dulu. Ini 19,5 volt 3.3 ampere ya. Jadi kalau di atas itu juga bisa dipakai. Kita ulangi lagi. Tuh yang di belakang. Ini adaptor ya, adaptor charger LAN. USB 3 ada 4 ini. Alhamdulillah, ini DisplayPort, ada DisplayPort juga. VGA juga ada. Oh, ini apa ini, sebentar. Ini DisplayPort. Ini VGA. Ini kalau dalamnya itu sebenarnya bentuk DisplayPort ya, ini ya. Apa tuh yang dalamnya tuh, lekuan-lekuannya itu mirip DisplayPort sama dengan sini. Ini cuman bedanya ini ada agak ya seperti ini ya, agak-agak tidak kotak ya, dia agak apa ini namanya, agak oval sedikit mungkin ya. Ini seharusnya juga DisplayPort ya, jadi ada HDMI, dan ini juga yang ini pasti DisplayPort ya. Jadi soket di belakangnya lumayan banyak. Untuk displaynya saja ada 1, 2, 3, USB nya ada 4, USB 3, nah lubang cas, kemudian LAN. Oke, kita mau buka ini, kita putar saja, kendorkan. Setelah dikendorkan, ini mungkin mau bukanya maksa mungkin ya, atau apa ya, seperti ini sampai ini digeser saja, ini didorong ke depan nih. Oke, langsung terbuka. Oke, seperti ini dalamannya. Oke ya teman-teman ya, ini SSD, tapi ini bukan SSD aslinya, sepertinya ini tambahan. Ini juga masangnya seperti ini. Harusnya mungkin ini ada di baut di samping ya. Jadi SSD nya kita mau buka dulu. Sebentar, saya lihatkan dari jarak dekat dulu nih ya. Ini tampilannya dari atas. Ini tempat SSD, ini heatsink nya. Di balik SSD nanti kita cek ada apa saja. Oke, SSD nya mau dilepas. SSD nya saya lepas ya, kita lepas dari sini saja, dari soket ini. Oke, nih SSD nya 256, tapi ini bukan SSD sepertinya aslinya, ini harddisk. Nah, ini dudukan SSD nya. SSD nya juga harusnya dipasang seperti ini kemungkinan, kemudian dibaut dari samping, kecuali dianya itu memang ada dudukannya tapi sudah hilang. Ini seperti double tip, ini dikasih double tip. Nanti kita benarkan ini ya. Oke, sekarang kita coba apa dulu ini ya. Nih, tempat SSD nya dulu coba saya buka. Oke, siapkan obeng ya, obeng minus, obeng plus dan obeng minus. Kita mau lihat di bawahnya itu ada tidak.
Panjang cuy, bautnya panjang. Ini second ya, mungkinan sudah di upgrade juga. Oke, ini saya buka. Oke teman-teman, jadi di sini ada soket NVMe sepertinya. Sebentar, tadi ada NVMe saya. Nah ini ya, kebetulan saya punya NVMe. Aduh, DST. Coba kita pasang, cocok atau tidak. Sepertinya ya benar ya teman-teman, ini NVMe ya. Jadi di balik SSD atau harddisknya sendiri ada untuk NVMe. Ini tinggal dibaut saja. Nah ini jadi apa namanya, satu ya, bisa upgrade. Ini sudah NVMe juga sudah bisa ini, jadi lumayan sudah dapat satu kita yang bisa di upgrade. Kemudian kita cek lagi ini prosesornya, kita buka. Ini ditarik saja ya, ini kan ada hanya apa, dudukan seperti ini nih di samping sini. Ini ya teman-teman ya, di mana sih ini ya, nah, ini seperti ini. Nah, jadi kita angkat saja, tarik. Nah ini, nah, jadi hanya nyelip saja, ini penguncinya ini nyelip bukan pengunci. Nah di baliknya langsung kita lihat ada RAM-nya. Kita buka dulu, apa satu slot atau lebih. Oke, 2 slot RAM. Oke, RAM bisa di upgrade, NVMe juga bisa. Kemudian kita cek lagi nih, prosesor. Oke, hanya seperti ini saja. Saya mau lihat dulu nih. Ini sekalian ganti saja, pastanya sudah dibongkar seperti ini. Oke, jadi benar teman ya. Nah, jadi ini pakai Core i3 6100T. Ya memang seri-seri seperti ini ada T ujungnya ya. Dan terkadang kita mau ganti dia tidak mau, kecuali ujungnya ada T juga. Ini kan bisa dilepas pasang ini kan harusnya prosesor ini. Nah, tapi kalau kita mau ganti Core i5 standar belum tentu mau, atau Core i3 standar juga belum tentu mau. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi ini tadi ada dudukan harddisk atau SSD nya ini. Nanti saya mau ganti harddisk saja lah ini. Ini sebentar. Oh, memang dia tidak ada tempat kuncinya, kecuali di bawah mungkin ya. Bentar, saya cek dulu. Seharusnya ini ada tempat penguncinya ya, tapi entah, tidak tahu di mana soket aslinya. Hanya dapat ini, jadi ditambah double tip. Ini double tip sebenarnya, tapi sudah dibuka juga dan sudah tidak lengket lagi. Jadi nanti mau dipasang sendiri ya. Coba saya lihat nih ya. Ya sudah tidak lengket lagi nih, jadi mau dipasang sendiri. Oke, jadi ini lumayan banyak ya untuk upgrade-nya. Ini satu dari SSD sendiri nih.
Ini kemungkinan besar aslinya harddisk ya, kemungkinan besar aslinya harddisk dan sudah diganti SSD. Tapi nanti akan saya ganti lagi ke harddisk. Harddisknya itu harddisk laptop. Harddisk laptop seperti ini ya. Harddisk laptop dianya ukuran 2,5 in. Nah, nanti saya akan coba pasang lagi harddisk laptop saja, SSD-nya tidak saya pakai. Jadi yang upgrade tadi pertama ini ya, bisa pakai harddisk laptop atau bisa pakai SSD SATA seperti ini. SSD SATA-nya sesuaikan mau berapa, ini kebetulan 256. Kalau mau pakai yang 512 ya, atau 1 tera terserah, satu harddisknya bisa. Yang kedua ini ada NVMe nya, jadi ada soket NVMe. Nah, dianya bisa ya, bisa dipakai. Nah, jadi ini bisa di upgrade juga, jadi mau pakai NVMe kemudian pakai harddisk sekalian bisa. Ini soket NVMe nya, ini tidak ada tulisan sih, tapi soketnya masuk nih. Kemudian yang ketiga RAM-nya ini yang dipasang orang adalah 8 GB DDR4. Ini 8 GB DDR4 2133P. Jadi ini bisa di-upgrade pakai yang 2400 saja atau 2666 ya. Jadi ini 8 GB. Ini bisa pakai jadi 16 atau 32, tapi kalau 32 belum tahu support atau tidak ya. Jadi RAM-nya ini karena masih Gen 6, jangan pakai yang 3200 ya, cari yang di bawahnya saja. Oke, jadi yang sudah bisa di-upgrade tadi satu SSD, yang kedua hard disk ya bisa di-upgrade, yang ketiga RAM, yang keempat ini prosesor ini kalau mau upgrade pakai yang ujian seri T juga, Gen 6 juga kalau mau aman. Seharusnya Gen 6 ya, motherboard support Gen 6 ini support juga Gen 7. Nah, tapi saya tidak berani jamin ya. Jadi kalau mau support biasanya tetap bisa. Kalau mau aman ambil sama-sama Gen 6 dan yang ujungnya ada T, misalnya Core i7 6700T. Jadi insya Allah bisa ya. Nah, dan lumayan jadi 1, 2, 3 sama NVMe, 4 sama harddisk. Nah, ini 4 sama harddisk. Lumayan banyak juga ya, sama seperti apa kemarin Dell, sepertinya juga kan Dell juga agak banyak. Ini kecil-kecil, fiturnya lumayan ya, upgrade-nya maksud saya lumayan dibanding yang laptop HP yang videonya baru saya apa itu namanya upload itu, yang pilihan upgrade-nya sangat sedikit. Nah, jadi teman-teman kalau ada ngelirik ini second misalnya ya, bisa dilirik, bagus ini. Kalau menurut saya pribadi sih oke ya, karena fitur upgrade-nya juga banyak, tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa ini fitur upgrade-nya. Oke, sekarang kita mau tutup lagi. Jadi yang bisa di upgrade itu ada 4, prosesor, RAM, NVMe sama hard disk. Jadi tidak bingung kalau mau upgrade. Bongkar pasangnya juga mudah ya, tidak ribet. Ini saya pasang. Oke, seperti ini saja masang fan-nya, tidak ada yang lain ya, tidak ada pengunci lain. Kemudian ini dudukan harddisknya tadi saya mau pasang lagi.
Ini masih ada soket lain lagi ini seharusnya di atas ini. Jadi dia untuk ngunci kondisi posisi harddisknya agar tidak goyang, tapi ini tidak ada ya. Saya tidak tahu di mana ya. Karena ini juga second. Oke, sudah. Jadi saya SSD ini saya mau ganti ini saja. Soketnya saya cabut ya. Cabut, kemudian nih saya pasang. Nah, di sininya ini pasangnya ada ini penguncinya, jadi pasang, nanti putihnya didorong. Oke, sudah terpasang dan sudah terpasang, tapi dia masih agak goyang ya. Kalau mau aman nanti di double tipnya diganti, terus diganti, mungkin dikasih lakban hitam tuh dari ujung sini ke sini ya tidak goyang. Atau di sini juga mau dikasih ganjel juga tidak apa-apa. Tapi saya buat seperti ini dulu. Saya rapikan kalau kita sudah install ulang ya, rencananya mau diinstal ulang juga. Nanti saya insya Allah buatkan videonya dan tutup. Tadi yang bukanya tidak susah, jadi tidak perlu sampai lecet-lecet seperti ini. Ini letakkan saja seperti ini. Ini, kemudian dorong ke belakang. Set. Nah, kunci. Oke, jadi untuk bukanya juga sama, nanti dia tinggal didorong ke depan ya. Oke teman-teman, untuk HP HP apa tadi nih, HP ProDes 600G2 nya, untuk review upgrade-nya seperti ini ya. Artinya ini sangat bisa di-upgrade, pilihannya banyak, bisa prosesor, RAM, NVMe, kemudian harddisk. Jadi ada 4 harddisk, mau dijadikan SSD SATA boleh, mau pasang plus NVMe juga boleh ya. Prosesor juga boleh, tapi usahakan seri T. Kalau tidak seri T ya nanti bisa dicoba-coba sendiri. Usahakan juga Gen 6, karena kalau Gen 7 ya ragu-ragu ya. Kalau Gen 6 harusnya kalau bisa motherboard itu kalau support Gen 6 dia juga support Gen 7 biasanya. Oke teman-teman, itu dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.